pakai plastik. Mulai dari kacamata saya plastik, baju kita kebanyakan plastik, apapun kayaknya betul plastik gitu. Seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya, kita, manusia. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat, mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, sampo sachet, sabun sachet. Kita di Indonesia permasalahan paling besarnya mungkin di single use plastic. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sasetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sanggup beli. Indonesia ini unik banget, karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Mayoritas sampah di ibu kota dikirim begitu saja ke TPA gitu, dan setiap 2 hari sampah ibu kota Jakarta itu bisa membangun satu Candi Borobudur banyaknya. Sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. 80% sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat, 20% berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palung Mariana, di sana udah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang sampai tidak pernah ada orang masuk ke dalam sana. Plastik yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka, kemudian menyelinap ke dalam piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. Kita baru aware terhadap polusi plastik itu mungkin baru tahun 2000-an lah gitu, di mana laut kita ternyata ada 5 triliun pieces plastik dan kemudian ada 250.000 ton plastik gitu di laut, yang kemudian ini akan terakumulasi di biota-biota yang pada akhirnya konsumsi oleh manusia. Mikroplastik ini itu udah sampai masuk di plankton gitu. Zooplankton dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang kecil itu kemudian dimakan sama yang lebih besar lagi, pada akhirnya ditangkap oleh nelayan kita, dan kemudian ada di pasar ikan kita, pada akhirnya ada di meja makan kita gitu, ikan itu gitu. Nah kalau misalnya itu sudah dimakan, itu justru malah lebih bahaya. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron, itu bisa langsung masuk ke serap ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem saraf pusat, dalam hal ini adalah otak. Manusia mulai sadar, bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakkan bom waktu ini, atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik, yang fleksibelnya sama kayak seperti plastik, tetapi dia ramah lingkungan. Dari 7 spesies plastik yang hanya bisa di-recycle tuh hanya 2. Nah, ketika itu kotor, jorok, satu kontainer yang ternyata tercemar oleh bahan yang tidak bisa di-recycle, akhirnya nggak bisa di-recycle gitu. Ends up-nya di penimbunan gitu, pembuangan sampah, karena nggak bisa di-recycle. Atau kemudian karena nggak bisa di-recycle, yaudah gue bakar aja insenerator. Permasalahannya adalah masalah tata kelola, khususnya juga di Indonesia. Kalau kita menggunakan instrumen kesadaran gitu ya, harus sadar dulu, itu butuh waktu yang lama, sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang gitu. Jadi setiap orang itu wajib memilah sampah, itu namanya wajib, ya harus ada konsekuensi kalau tidak dilakukan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Penggunaan kantong Keluarkan plastik. peraturan gubernur tentang pelarangan penggunaan plastik. Pergub larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk larangan penggunaan Regulasi, gaya hidup baru, dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didengungkan agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober, penggunaan kantong plastik bagaimana? Trennya apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Manusia mana sih yang nggak pakai plastik? Kayaknya nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan duluan adalah kita menutup keran dari sampah plastik, sumber sampah plastik. Dengan cara kita mengurangi konsumsi plastik itu, terutama konsumsi plastik yang sekali pakai. Baik mana antara daur ulang dengan buang sampah sembarangan, ya tentu baik daur ulang. Tetapi daur ulang butuh proses. Baik mana daur ulang dengan pakai ulang, ya lebih baik pakai ulang daripada kita kemudian melakukan upaya proses daur ulang, ya lebih baik kita pakai ulang. Nah, dari mana lebih baik mana pakai ulang dan reduce atau pengurangan, ya lebih baik pengurangan juga itu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan keputusan konsumsi kita itu ya, bagaimana kita memilih barang, bagaimana kita memilih produk pada saat kita mau melakukan belanja, jangan sampai kita menghasilkan sampah gitu. Tahun 2050 kita akan susah-susah kemana-mana, kita ngambil ikan dibuka isi perutnya isinya plastik, yang ujung-ujungnya itu karena kita. Makanya kita harus berbuat sesuatu supaya sampah plastik ini tidak kembali lagi ke manusia. Yang paling bagus ya, saya akan menjaga lingkungan karena lingkungan ini akan kita wariskan ke anak cucu kita, ke keturunan kita. Pilihannya ada di kita. Ke informasi selanjutnya, wabah virus corona mulai berdampak positif terpapar corona. Social distancing. Social distancing pick up Impact of social distancing. Sampai dengan video ini dirilis, kita sedang terancam oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat manusia mengambil jarak dengan sesama, juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena manusia hanya diam di rumah. Di Jakarta terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari. Now the coronavirus has taken over as the biggest worry for many, as air pollution has dissipated. So yes, we are seeing significant emissions reductions. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran wabah virus corona, polusi udara di China justru berkurang drastis. The ozone layer of our planet is now healing. Lumba-lumba nampak berenang di tepi kanal Venesia setelah kebijakan lockdown di Italia. Namun bagaimana setelah pandemi ini usai? Nah, kalau saya berpikir, nanti kalau saya sudah mati, kemudian nanti ditanya malaikat, kamu dulu ngebuang sampah berapa banyak nih? Ini akibatnya loh, nanti jangan-jangan dikasih lihat, oh ini sampah yang sudah saya buang sembarangan ke sungai, nanti dimakan sama ikan ini. Waduh, kayaknya dosa saya banyak nih. Aku siswi SMA. Gue mahasiswa sastra. Gue mahasiswa food technology. Saya mahasiswa teknik. Gue mahasiswa psikologi. Gue mahasiswa akuntansi. Saya karyawan swasta. Tapi kami mau peduli.
Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sanksi administratif bagi pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap. Mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Kami mendatangi salah satu pasar tradisional di Bilangan, Jakarta Selatan, untuk melihat seberapa efektifkah pelarangan penggunaan kantong plastik ini di masyarakat. Ya sebenarnya bagus sih, cuman kita tuh kan kalau tiba-tiba begini kan harusnya sebelumnya ada sosialisasi dulu, istilahnya persiapan dulu lah gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba barang kita buat bungkusnya belum ada, mau diapain? Saya plastik yang dulu masih ada sih, cuman sekarang saya udah pakai koran dulu, sementara beli yang saon-saon. Kalau yang beli banyak-banyak kan dikumpul-kumpulin di koran. Nih segini, ini dikit-dikit kan, dikumpulin jadi satu, dan saya suruh beli 3.000. Nah setelah itu saya bilangin sama dia, tolong kalau setiap hari ke pasar, tolong dibawa tas. Oh, Bapak juga mengimbau ke pembeli? Iya, jadi supaya awalnya kan karena sebelum-sebelumnya memang kita udah biasa, apalagi masyarakat Indonesia kan udah biasa pakai kantong kresek ya. Jadi kayak, kita harus bawa kantong plastik sendiri ya. Jadi memang kalau belanja kemanapun aku pasti selalu, meskipun dari mulai hari ini sih sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu, apalagi sebelum PSBB juga udah bawa kantong sendiri. Nah, dibilang menyulitkan enggak, tergantung pribadinya sendiri ya. Kalau memang karena kan kita lihat sendiri sampah plastik di mana-mana ya. Jadi daur ulangnya juga susah dan sebagainya. Jadi ya memang dari pihak masyarakatnya sendiri yang harus lebih paham ya. Ini kan baik buat kita semua gitu. Jadi aku rasa nggak masalah sih. Di sisi lain, aturan ini juga berdampak pada pendapatan produsen plastik sampai ke pedagang plastik eceran. Dari segi penjualan sih menurun buat kantong-kantong. Efeknya jauh juga sih perbedaannya dari penjualan. Kesulitan nyari bahan selain plastik buat pedagang juga. Kesulitan bahan-bahan ini, kantong yang kayak begini. Ada sih sosialisasinya udah, cuman rakyatnya belum siap ya.
dari mereka sendiri ngasih opsi. Berbeda dengan The Bulk Store & Co. Toko yang menerapkan konsep berbelanja tanpa plastik sejak awal dibuka ini menyambut kebijakan pemerintah Provinsi DKI ini dengan baik. Sebenarnya kita kan memang memberikan sebuah solusi dengan adanya atau tidak adanya peraturan itu sih sebenarnya. Cuman kita senang banget. Dengar-dengar sih katanya peraturan ini dari 2018 udah dianangkan lah ya, maksudnya udah dibicarakan gitu. Kalau bisa lebih cepat ya pasti lebih bagus, karena yang namanya melarang penggunaan kantong plastik itu tuh nggak praktis banget buat kebanyakan orang. Jadi pasti butuh waktu yang sangat lama buat mereka adaptasi gitu. Mungkin mereka lupa, mungkin jadi nggak praktis banget sih untuk konsumen. Cuman harus mulai sih sedini mungkin. Dan untuk kita sendiri, kita memang dari awal itu udah tidak memakai kemasan single use plastik gitu ya. Tidak hanya kantong kresek. Jadi memang isu lingkungan itu, terutama sampah plastik kan mungkin untuk sekarang hanya segelintir orang aja yang peduli atau segelintir masyarakat aja yang kena dampaknya gitu, khususnya untuk masyarakat yang di daerah perlautan gitu ya, di daerah maritim kena imbasnya dari si sampah plastik ini. Cuman sooner or later, cepat atau lambat itu akan kena ke semua orang sebenarnya gitu, karena ini adalah masalah plastik itu hanya sebagian dari yang namanya masalah iklim, perubahan iklim di bumi ini gitu. Jadi semua orang harus banget sih ikut turut serta, dan perubahan itu nggak hanya bisa terjadi karena sebuah peraturan dari pemerintah ataupun beberapa perusahaan besar menggebrakan inovasi, tapi harus adalah dari kesadaran kolektif semua orang. Limbah plastik menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi dengan baik sejak dini. Aturan pelarangan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik. Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya? Di episode The Pledge kali ini, kami akan mencari tahu bagaimana plastik bisa didaur ulang dan apa yang bisa kita lakukan untuk memulai gaya hidup ramah lingkungan. Sekarang kita udah ada di TPA, dan di sini ada truk-truk yang mau buang sampah, lagi ngantri. Dan habis itu kita akan tour keliling TPA. Bau banget. But yeah, I think it's gonna be fun or scary. Sekarang, aku akan ketemu dengan Pak Acep, Kepala UPTD TPA Bantar Gebang, Bekasi. Boleh diceritakan sedikit, Bapak, Pak Acep ini di sini perannya seperti apa? Saya di TPA Sumur Batu ini sebagai Kepala UPTD TPA. Kalau ini apa ya Pak? Boleh diceritakan ini area apa? Area layanan pembuangan aktif. Ya kita sebut ini per zona 3. Ini di belakang kita ini zona 2. Jadi kalau truk masuk ke sini buang sampahnya ke gundukan yang ini? Ke gundukan kita mempergunakan dengan alat berat namanya ekskavator. Karena kita udah tinggi, ketinggian kita ini 25 meter. Ini 25 meter? 25 meter kurang lebih. Dengan mempergunakan 5 alat, truk kurang lebih 240.
Tapi kalau misalnya selain ada truk keluar masuk sini, pemulung juga boleh ya? Boleh. Nah itu contohnya tuh yang di atas itu. Dia mencari plastik-plastik. Nanti diturunin ke bawah, dia angkut bawa pulang. Oh, yang mereka ambil berarti masih bisa diolah ya? Bisa diolah plastik-plastik itu. Yang salah satunya plastik PE itu memang agak mahal. Gitu. Sekarang aku lagi mau ngobrol-ngobrol sama salah satu pemulung yang bekerja di sini untuk minta diajarin sebenarnya plastik-plastik yang seperti apa sih yang masih ada nilai ekonomisnya dan plastik-plastik mana yang nggak bisa diolah lagi. Halo Pak. Yuk. Ya. Dari mana nih? Afi, dari Vice Pak. Maaf nih Pak ganggu, mau nanya ini kira-kira plastik kayak apa sih yang masih ada nilai gunanya? Ya seperti ini kan botol aqua masih ada nilainya juga kan. Kalau yang nggak ada gunanya itu yang seperti apa Pak? Yang udah gunanya seperti plastik yang susah diolah seperti plastik pelem itu nggak bisa diolah. Tadi Bapak bilang saset juga nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Ini beratnya berapa Pak kira-kira segini? Kalau penuh ini sekitar 50 kiloan. Nilai jualnya kalau misalnya per karung gini cuma murah cuma 40.000. 40.000 ya? Iya 40.000. 40.000. Kadang-kadang ya ada yang lagi naik barangnya bisa 50.000 gitu. Sekarung per karung gini. Bapak kalau sehari kerja di sini bisa dapat berapa karung? Ya paling 2. Paling 2 ya? Iya, paling banyak? Paling 2 paling banyak 2 lah. Masih bisa aja. Ya seperti dia aja Bu kerjaan sehari-hari. Iya Pak. Cari nafkah ya Pak? Iya, buat keluarga lah gitu. Iya, betul, daripada Pak. kita yang cari yang nggak halal itu yang halal kan. Makasih Pak, kita boleh main-main ke sini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi itu perannya seperti apa? Jadi Dinas Lingkungan Hidup itu mempunyai tupoksi, salah satunya adalah mengelola persampahan dari sumber sampai ke TPA, ke hilirnya. Sebenarnya prosesnya gimana sih Pak? Karena banyak dari kita tuh nggak paham proses yang dilalui sampah-sampah yang kita produksi sampai akhirnya bisa berakhir di sini. Sampah yang diproduksi di Kota Bekasi ini ada sekitar 1.700 ton sehari. Nah, itu sumbernya rumah tangga sebagian besar, yang lainnya itu dari industri, dari sumber tersebut. Sekarang itu sistemnya kita angkut, kita bawa ke TPA. Terus kalau udah nyampe sini tuh diapain ya Pak? Disimpan saja, disimpan, digundukan seperti ini. Bagaimana sih Pak kalau melihat 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, apakah sampah plastik itu semakin menumpuk atau justru berkurang? Sampah plastik justru makin tahun makin tinggi ya. Kira-kira kalau sampah yang nggak bisa diolah seperti ini lalu ditumpuk di sini, itu butuh waktu berapa tahun sih untuk bisa akhirnya terurai? Tahunan, ratusan tahun. Lama banget ya Pak? Setelah melihat semua plastik yang dibuang dari sekitar Jakarta dan Bekasi, kami berkendara menuju Tangerang Barat untuk mengunjungi pabrik yang mengolah sampah plastik menjadi bahan baku sehari-hari. Aku penasaran, gimana sih caranya usia plastik bisa terus diperpanjang? Saat ini aku lagi ada di PT Langgeng Jaya Fiberindo. Akan ketemu dengan Mbak Kristen Halim, CEO perusahaan ini. Kita akan tur keliling pabrik, ngobrolin soal sampah plastik, ngelihat hasilnya kayak apa. Ikutin aja. Halo Mbak Kristen. Selamat siang. Makasih nih udah boleh main-main ke Sama-sama. pabriknya. Gede banget ya, luas banget. Pertamanya dicuci dulu di sini sama di sini. Pakai mesin yang ini ya? Iya, mesin ini. Setelah itu masuk ke conveyor ini, naik ke sini. Jadi pertama tuh dicuci masih dalam bentuk botol? Masih dalam bentuk botol. Ini proses pencucian semuanya sampai ke sini. Sampai ke sana? Ya, ini hasil dicuci. Ini akan nanti kan ada air panas di situ. Jadi akan kelihatan yang PVC sama yang PET. Kita bisa sortirin. Ini ada proses sortir ulang di sini. Dari sortir
akan dimasukkan ke mesin giling. Di pabrik ini, mereka memproduksi berbagai macam produk dari botol plastik PET yang sudah melewati kurang lebih proses yang sama. Plastik-plastik ini dipilah, kemudian dibersihkan, lalu dicacah menjadi biji-biji plastik. Biji-biji plastik ini akan melewati proses lanjutan untuk kemudian dijadikan produk-produk seperti strapping band, geotextile yang digunakan untuk membuat jalan, dan dakron. Jadi tadi dari flex yang kita lihat sudah digiling dan dikeringkan itu masih harus butuh proses pengeringan lagi. Ini sudah mau bikin menjadi fiber. Oh, ini diproses untuk menjadi fiber. Jadi fiber. Ini udah aplikasi dari flex di sana. Ini proses pembuatan benangnya. Jadi fiber ya? Jadi fiber. Akan jadi fiber yang halus seperti sarang laba-laba. Jadi dia panjang sekali. Ya. Ini benangnya panjang sekali. Memang nggak boleh putus ya? Dan ini nggak boleh putus dan bentuknya sangat tipis, ukurannya sangat tipis seperti jaring laba-laba. Setelah benangnya jadi akan ditarik supaya lebih kuat. Ya. Nah di sini dia akan diproses lebih ulang lagi supaya digambar seperti rambut dikeriting. Ya ini udah keriting. Nah setelah keriting dia akan dipotong. Oh, dipotong lagi? Sesuai ukuran. Karena kalau dalam bentuk panjang kan nggak bisa dimasukkan ke bantal. Oh betul. Atau dimasukkan ke boneka, nggak bisa. Oh ini berarti untuk mengisi bantal dan boneka ya? Setelah itu digunting. Nah di situ digunting jadi kecil-kecil. Oh, ini ya? Ya. Jadi kayak gini? Ya seperti ini. Ntar jadi kapasnya lucu. Oh jadi lucu? Iya. Jadi kayak gini nanti. Ih gemas. Snow. Don't put that in. I was just messing around. Ini isinya bantal. Oh, jadi dari plastik boneka yang tadi kita lihat di depan yang sudah dipres, setelah diolah, hasil akhirnya bisa seperti ini ya? Iya. Ini nanti buat isinya bantal, isi boneka. Ini sama dakron bedanya? Ya ini dakron itu. Dakron itu berarti dari plastik? Iya. Oke. Dakron itu dari botol. Dari botol ya? Iya. Dan ini pengganti kapuk? Pengganti kapuk. Dan ini non alergenik ya. Kira-kira dengan skala bisnis seperti ini, pabrik seperti ini, masa depannya seperti apa sih? Apakah ini industri yang terus berkembang atau? Saya yakin selagi manusia masih butuh plastik dalam kehidupannya dan sekarang ini kita hidup tidak bisa ya tanpa plastik. Industri recycle ini akan terus berkembang dan memang dibutuhkan lebih banyak lagi industri recycle untuk menjadi end of life-nya dari barang-barang yang kita konsumsi di masyarakat ini. Kalau kita punya sampah, kita harus bijak memperlakukannya. Jangan buang sembarangan, jangan buang di selokan. At least kita buang di tempat sampah yang benar lah. Lebih bagus lagi kalau sudah dipilah ya? Lebih bagus lagi kalau sudah dipilah. Lebih bagus lagi kalau pemerintah ngambilnya juga terpisah, nggak dicampur menjadi satu. Jadi sebenarnya pemilahan itu bukan cuma dari rumah, tapi semua lapisan masyarakat, termasuk dinas sampah, pemerintah itu harus bersinergi sama-sama menyelesaikan. Nggak bisa ini bukan PR-nya pemerintah aja atau PR-nya masyarakat aja, tapi PR-nya seluruh bangsa Indonesia. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Jumhana dan Pak Acep, dan hari ini ngobrol sama Mbak Christine, setelah ngelihat semua sampah yang ada di Bantar Gebang dan botol-botol plastik yang ada di sini, aku jadi ingat sih bahwa plastik merupakan masalah yang sangat besar bagi lingkungan kita. Tapi kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik, tak hanya kita bisa menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga bisa menciptakan peluang bagi diri sendiri dan orang lain.
maaf. Selamat siang Melokans, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Oh iya, sebelum mulai, teman-teman diperkenankan untuk rename nama masing-masing dengan format, nama, strip, satu kata sifat yang melambangkan diri kalian masing-masing. Untuk contohnya bisa dilihat di display name aku ya. Teman-teman bisa ganti display name-nya sekarang ya. Oke, halo, perkenalkan, aku Ara, Head of Social Media Management dari Meloka Inisiatif. Di sini, aku berperan sebagai moderator Monka Talk 1, gaya hidup minim sampah khususnya pada masa pandemi. Sebelumnya, Meloka Inisiatif adalah sebuah organisasi lingkungan yang bertujuan menciptakan pola konsumsi urban yang lebih berkelanjutan. Kenapa pola konsumsi urban? Kita tahu kalau pola konsumsi yang berlebihan menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. Nah, sebagian besar sampah di Indonesia itu berasal dari daerah urban. Jika kita menciptakan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan di daerah tersebut, maka jumlah sampah akan berkurang drastis. Untuk mewujudkan visi tersebut, Meloka berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat urban melalui berbagai media sosial dan acara seperti Monka Talk ini, yang sebenarnya adalah kependekan dari Monthly Meloka Talk. Jadi, setiap bulan kita akan ketemuan nih dalam Monka Talk bareng pembicara keren buat diskusi tentang itu pola konsumsi. Nah, di Monka Talk pertama ini, kita akan mendapatkan insight tentang zero waste lifestyle selama pandemi. Materi tersebut akan disampaikan oleh ko-koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, Mas Abdul Gofar. Selamat siang, Mas Gofar. Mas Gofarnya kita tunggu ya teman-teman pembicara kita hari ini. Ya, halo teman-teman. Sepertinya Mas Gofar ya bermasalah ini dari pembicara kita. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Jadi gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mungkin bisa dituliskan di chat gitu ya. Ya gimana, ayo. Baik. Oh, ini ada dari Kak Anastasia Trustworthy. Oh, keren tuh.
Fine, oke. Ini Kak Imron, mungkin boleh diganti namanya menjadi nama terus strip apa istilahnya, kata sifat yang menggambarkan Kak Imron gitu. Alhamdulillah baik, oke. Oke, terus ya kemarin kan kita tahu ya kalau Jakarta tuh dan daerah sekitarnya gitu hujan deras, semoga nggak ada ini ya, nggak ada yang kena banjir. Kalau memang terdampak ya semoga stay safe semua ya teman-teman. Oh ada yang banjir nih Kak Ayu. Nggak masuk rumah tapi kan Kak Ayu. Pantes pusing ini soalnya banjir jadi pusing ya. Baik, oh bagus sih kalau baik-baik semua. Oke. Oke. Kemudian, oh ini sudah ada Mas Gofar. Kalau gitu saya kembalikan ke MC ya. Silakan. Baik, karena Mas Gofar sudah datang lagi. Selamat siang Mas Gofar. Halo, selamat siang. Sorry, sinyalnya hilang tadi. Di lereng Gunung Ungaran, susah. Ya, Mas Gofar, ngomong-ngomong aku panggilnya apa nih? Mas Gofar atau Kak Gofar atau gimana ya? Mas boleh, Pak boleh, Kak juga boleh. Oke, sekarang supaya kita bisa jalanin Monka Talk dengan lebih asyik, Mas Gofar bisa dong nih memperkenalkan diri ke teman-teman kita ini. Boleh juga sekalian menjelaskan apa sih Aliansi Zero Waste Indonesia itu? Oke, terima kasih Kak Ara ya. Kak Ara atau Kak Unik ini? Ara, ke Ara aja. Perkenalkan nama saya Gofar sebagai sebagai co-koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia. Jadi AZWI itu semacam organisasi yang jadi aliansi dari 9 lembaga pendirinya. Ada Greenpeace, ada Walhi, ada ICEL, ada Diet Kantong Plastik, ada Nexus, ada Nol Sampah, ada YPPB, dan ada PPLH Bali. Jadi AZWI ini lebih ke bentuk organisasi baru yang dibentuk oleh 9 lembaga tadi untuk kampanye terutama soal isu zero waste, baik melalui perubahan perilaku warga maupun perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah hingga di konteks nasional ID. Itu ke arah. Wah, menarik banget ya teman-teman. Oh iya, Mas Gofar, aku mau nanya nih, gimana sih awalnya Mas Gofar punya concern yang besar untuk lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sampah? Kalau sejarah kenapa terjun di kajian maupun advokasi lingkungan, sebetulnya karena ini sejak SMP suka kegiatan luar ruangan ini teman-teman. Jadi waktu SMP ikut pramuka, terus ikut palang merah remaja, waktu SMA juga ikut palang merah remaja, ketika kuliah ikut pecinta alam. Jadi memang dari awalnya suka dengan aktivitas-aktivitas luar ruangan. Tetapi baru sekitar 2 tahun ini agak concern di isu perkotaan. Kebetulan pernah kuliah di salah satu kampus Katolik di Semarang, di S2-nya, soal isu urban. Nah, salah satu turunan dari isu urban ini kan masalah sanitasi, juga masalah sampah. Jadi mendalami secara teoretik di situ. Tetapi keterlibatan langsung secara praktek sebetulnya ketika bergabung di AZWI sejak 2 tahun belakang lah di Aliansi Zero Waste Indonesia. Jadi sebetulnya nekuninya isu umum, tapi karena pernah kuliah meskipun belum selesai, terus akhirnya aktivitas juga di AZWI, mau nggak mau memang harus agak dalam di isu soal sampah itu ke arah. Oke, jadi karena pengalaman-pengalaman kayak pramuka, PMR, dan emang studinya tentang lingkungan ya Kak? Nah, pasti udah pada nggak sabar kan menyimak pemaparan dari Mas Gofar. Sebelumnya ada tata tertib yang harus ditepati nih oleh teman-teman. Jadi, selama pemaparan berlangsung, mic harap dimatikan. Teman-teman boleh menyalakan mic saat sesi tanya jawab. Lalu, hingga akhir acara nanti,
Teman-teman diperkenankan on cam dan background yang sudah di-share di Telegram ya. Sebelumnya aku minta maaf karena aku sendiri tidak bisa menggunakan background karena ada masalah teknis. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, dipersilakan Mas Gofar untuk menampilkan paparannya. Belum bisa ini Kak, belum diizinkan oleh host. Iya, sebentar ya Mas. Oke. Apakah sudah bisa Mas Gofar? Bisa, sip. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih telah berpartisipasi dalam Mongatalk edisi pertama. Mohon maaf karena kendala teknis jadi agak terlambat, tapi sebetulnya sejak jam 1 sudah bergabung, ikuti juga video-video yang diputar, sudah sangat lengkap informasinya terkait masalah sampah, terus upaya yang dilakukan oleh komunitas, termasuk oleh perusahaan untuk coba mengatasi masalah sampah. Terus ada tips-tips Sepertinya Mas Gofar ada masalah teknis lagi. Bisa ditunggu ya teman-teman. Sambil nunggu Mas Gofar, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Teman-teman inget nggak sih sampah apa yang terakhir teman-teman buang hari ini? Bisa ngomong di chat ya. Kita saling inget sampah satu sama lain aja sambil nunggu-nungguin. Kan juga topik yang kita bahas hari ini adalah sampah, apalagi ini masa pandemi ini kan. Wah, ini Kak Muhammad Fadil, plastik, sampah rumah tangga. Oke, Kak Jesslyn, saset kopi, Protasius kulit pisang. Banyak ya ternyata yang buang kulit buah. Oke guys, kalian keren. Oh ya, ini yang belum ganti namanya bisa ganti sesuai formatnya ya. Bisa lihat di display name aku, terus langsung ganti aja. Jadi nama, strip, kata sifat yang melambangkan diri kalian masing-masing. Ya, sudah gabung lagi nih Kak, sorry. Kayaknya harus cam-nya harus dimatikan ini. Nggak kuat. Ya, baik. Mas Gofar dipersilakan ya berbicara lagi. Terima kasih. Oke, mohon izin untuk bisa share screen. Oke, sip. Sorry, ngulang. Berlimpah ya di sosial media dan lain sebagainya. Nah, bagaimana situasi sampah di masa pandemi? Jadi
secara general sebetulnya volume total timbulan sampah yang masuk ke TPA mengalami pengurangan. Ini Maaf, Mas kabar yang Gofar. baik ya. Mas Kalau Gofar, setiap hari Jakarta ini bisa Oke, Mas Gofar sepertinya keluar lagi karena masalah koneksi. Jadi akan kami kontak dulu ya Mas Gofarnya. Mas Gofar sedang memasuki ruangan ya teman-teman, kita tunggu. Halo. Selamat datang Mas Gofar, bisa langsung mulai presentasi ya dari kami yang share screen sekarang. Oke, sinyalnya aman nggak? Halo, suaranya jelas nggak? Jelas, Mas. Oke, langsung bisa dimulai aja, Mas. Ya, silakan, Mas. Jadi sesuai dengan tema, saya akan membawakan materi tentang gaya hidup minum sampah di masa pandemi. Nah, situasi sampah di masa pandemi tergambar dalam dokumenter yang pertama ya. Ada pengurangan yang signifikan volume, terutama di kota-kota besar yang memang di masa normal sampah itu muncul dari kawasan komersial seperti kawasan niaga, restoran, pariwisata, dan perkantoran. Nah, tetapi problemnya yang terjadi justru ada pergeseran timbulan sampah dari kawasan komersial tadi ke kawasan rumah tangga. Jakarta pada penerapan PSBB di Jakarta, misalnya di awal April sampai Mei cukup berkontribusi mengurangi timbulan sampah yang tergambar ya, kayak di video awal tadi ada 620 ton per hari timbulan sampah di Jakarta berkurang, di Denpasar berkurang sekitar 300 ton per hari, di Kota Bogor berkurang 100 ton per hari.
paling signifikan sebetulnya pengurangan terjadi di Korea wisata, kayak Denpasar dan Bali pada umumnya berkurang sangat drastis. Ini di satu sisi bisa ditangkap positif bagi lingkungan karena timbulan sampah berkurang drastis, hampir separuhnya kalau di Denpasar. Tetapi di sisi yang lain kalau dilihat dari aspek ekonomi, Denpasar dan kabupaten sekitarnya ada namanya Sarbagita ya, Denpasar, Bangli, Klungkung, dan daerah sekitarnya bergantung dengan pariwisata. Berkurangnya wisatawan hampir 95% atau hampir 100% pada saat awal-awal pandemi membuat ekonomi Bali yang bergantung ke pariwisata cukup sangat terpuruk. Ini kabar buruk juga kalau dilihat dari aspek ekonomi. Nah, kenapa peningkatan sampah di rumah tangga meningkat? Jadi kalau di Jakarta ada pembatasan sosial berskala besar, di kabupaten kota lain namanya macam-macam. Ada micro lockdown, pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, ada pertanyaan nih dari tornya teman-teman. Jenis sampah apa yang jenis sampah utama apa di masa pandemi ini yang cukup dominan? Nah, ada 3 jenis sampah. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah plastik, dan yang terakhir adalah sampah atau limbah medis. Nah, kita bahas yang pertama soal sampah organik. Nah, sampah organik ini seperti di awal, jadi transisi kebijakan pembatasan sosial skala besar, terus ada working from home, study from home, menjadikan konsentrasi konsumsi itu beralih ke rumah tangga. Nah, konsumsi di rumah tangga kan pasti soal makanan, minuman. Jadi perilaku tersebut menjadikan terjadi peningkatan sampah organik. Misalnya data DLH DKI, sampah di Jakarta mengalami kenaikan 14,1/5. Oke, lanjut ya. Sinyalnya anjing banget. Nah, adapun sampah plastik ini dihasilkan dari kenaikan belanja daring. Nah, kami pernah menuliskan satu artikel ini dari teman-teman Sobat Azwi. Jadi data risetnya salah satu lembaga riset global namanya McKinsey, dia mencatat ada kenaikan tren belanja daring selama pandemi hingga 34%. Jadi ini cukup signifikan. Nah, jenis-jenis belanja yang dilakukan oleh masyarakat selama masa pandemi ada 2 jenis kalau menurut risetnya McKinsey. Yang pertama, kenaikan tren belanja untuk makanan dan minuman, kebutuhan konsumsi tadi, rumah tangga. Yang kedua, pada awal-awal pandemi itu terjadi tren kenaikan belanja untuk produk-produk pencegahan virus. Jadi ada kenaikan belanja produk pencegahan virus seperti hand sanitizer, terus masker sekali pakai itu kan di awal-awal langka, terus orang semua nyari, semua pengen beli, semua pengen numpuk dan lain sebagainya. Itu bagaimana chaosnya situasi pandemi di awal-awal tahun 2020. Nah, jenis sampah yang ketiga ini nanti cukup jadi pembahasan yang panjang. Nah, sampah atau limbah medis. Nah, limbah medis ini sebetulnya diistilahkan sampah yang dihasilkan dari proses penggunaan yang menghasilkan sesuatu yang infeksius lah istilahnya ya, berpotensi menimbulkan cemaran atau penularan bakteri dan virus. Jadi disebut sebagai limbah medis. Nah, limbah medis ini dikategorikan berdasarkan sumber ada 2. Yang pertama limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan atau Fasyankes. Yang kedua dari rumah tangga. Nah, jenis limbah medisnya seperti apa? Nah, jenis limbah medis selama pandemi ini didominasi oleh APD, alat perlindungan diri seperti masker, terus kacamata ya, kacamata yang dari plastik itu, terus sarung tangan, terus baju pelindung, hazmat dan lain sebagainya. Itu jenis
sampah utama dari limbah medis yang bersumber dari fasilitas layanan kesehatan. Kalau yang bersumber dari rumah tangga sebetulnya tidak terlalu banyak. Ada disinfektan, itu bisa jadi limbah infeksius, masker, dan juga hand sanitizer itu bisa masuk kategori limbah medis dari rumah tangga. Lanjut, Mas. Nah, adapun kita akan membahas lebih dalam sih limbah medis di masa pandemi ini seperti apa kondisinya, memburuk atau membaikkah penanganan dari limbah medis tersebut. Jadi limbah medis ini kenapa jadi sorotan banyak pihak, bahkan masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021, ada anggaran sekitar 1,1 triliun yang dialokasikan untuk membuat fasilitas pengelolaan limbah B3, terus membuat fasilitas pengelolaan limbah medis di rumah sakit dalam bentuk insenerator di 32 provinsi, terus membangun fasilitas pengelolaan limbah medis dalam bentuk autoclave di 3.000 rumah sakit. Karena ternyata total limbah medis COVID kita sangat tinggi ya, ada sekitar 1.662 ton. Ini datanya KLHK, padahal data dari ASEAN Development Bank, saya sempat wawancara juga dengan ADB, jadi di kota-kota besar Asia Tenggara seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Manila lebih besar. Bahkan proyeksi dari ADB itu menghitung-hitung selama 60 hari itu bisa sampai 10.000 ton limbah medis yang dihasilkan oleh kota-kota besar di negara-negara Asia Tenggara. Apalagi dengan kasus cemaran yang cukup tinggi, dengan kasus infeksi virus yang cukup tinggi terutama di Indonesia. Lanjut, Mas. Halo. Oke, terima kasih. Nah, ini gambaran limbah medis di Jakarta nih, dari 8 rumah sakit rujukan di Jakarta, angkanya tinggi sekali, terutama yang pertama di RSPAD Gatot Subroto, terus RSUD Cengkareng, ada RSUD Fatmawati, terus RSPI Sulianti Saroso, dan lain sebagainya. Jadi Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah timbulan limbah medis terbesar di Indonesia. Seharinya fasilitas layanan kesehatan di Jakarta itu menghasilkan sekitar 300 ton limbah medis, baik itu yang masuk kategori limbah B3 atau bukan limbah B3. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana upaya penanganan limbah medis di fasilitas layanan kesehatan? Ini kita sebelum beranjak ke bagaimana pengelolaan limbah medis di rumah tangga. Nah, ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya KLHK pada bulan Maret 2020. Jadi berdasarkan surat edaran tersebut ada panduan guideline untuk fasilitas layanan kesehatan melakukan pengelolaan limbah medis. Yang pertama bisa dilakukan fasilitas layanan kesehatan harus melakukan pemilahan limbah. Kan ada beberapa jenis limbah medis ya, dia sitotoksis atau infeksius, dia masuk tumpahan limbah atau farmasi atau bahan kimia yang mengalami kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan pemilahan harus ada pemberian label kemasan. Nah, ada ketentuan pemberian label kemasan tersebut dengan warna-warna tertentu. Jadi WHO sudah memberikan panduan, geser ke kanan, Mas, memberikan panduan kalau limbah medisnya infeksius seperti masker, hazmat atau APD lain itu harus dikasih warna kuning. Jadi dia setelah dipilah terus dilihat dia ini masuknya apa, sitotoksis, infeksius, farmasi atau bahan kimia yang kadaluarsa. Dia harus diberikan label sesuai dengan warna yang ditentukan oleh WHO. Jadi limbah medis
COVID yang infeksius ini harus diberi label atau diberi kantong warna kuning lah. Kalau nggak ada kantong warna kuning maka labelnya harus warna kuning. Nah, berikutnya harus dilakukan penyimpanan sementara. Nah, tapi penyimpanan sementara ini sangat krusial. Kalau dia disimpan lebih dari 2 kali 24 jam, maka ada resiko limbah infeksius yang disimpan tersebut akan terpapar ke wilayah sekitar penyimpanan. Jadi ada ketentuan maksimal 2 kali 24 jam limbah infeksius yang telah dipilah dan diberi label tersebut dipindah ke fasilitas pengelolaan limbah medis baik in situ maupun ex situ. Kalau in situ berarti rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan tersebut punya namanya insenerator atau autoclave, tergantung jenis alat yang dipergunakan. Kalau insenerator berarti dilakukan pembakaran, kalau autoclave berarti dilakukan proses sterilisasi. Nah, dalam panduan tersebut kalau menggunakan insenerator ada ketentuan suhu insenerator atau suhu pembakarannya harus di atas 800 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan pembakaran kan ada residu nih kalau pakai kalau pakai insenerator. Balik lagi Mas. Jadi residu ini namanya fly ash dan bottom ash. Ini mirip seperti cara kerja PLTU batubara. Jadi batubara itu dari briket-briket dia dibikin kecil-kecil, terus nanti dalam proses pembakaran ada namanya fly ash, abu terbang, bottom ash itu kerak, abu kerak. Jadi dalam pembakaran limbah medis atau pembakaran sampah secara umum kan ada abu terbang sama abu kerak. Jadi abu kerak tersebut harus disimpan karena residu dia. Nah, residu tersebut nggak bisa diolah oleh rumah sakit. Dia masuk kategori B3 sama seperti limbah medis yang dilakukan proses incinerasi. Maka dia harus ke fasilitas pengelolaan limbah B3. Itu tadi panduan pengelolaan limbah medis di fasilitas layanan kesehatan berdasarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020, juga ada Permen LHK nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara penanganan dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3. Lanjut Mas. Nah, bagaimana nih pertanyaannya limbah medis rumah tangga? Belum lama ini ada webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di situ dari KLHK mencoba menafsirkan kembali tentang limbah medis rumah tangga. Jadi menurut KLHK tidak semua masker terus disinfektan itu masuk kategori limbah medis dan apalagi dikategorikan limbah B3. Jadi Bu Dirjen waktu itu Bu Rosa Vivin Ratnawati bilang kalau masker yang kita pakai orang sehat nggak memiliki gejala COVID ya nggak bisa dimasukkan kategori limbah B3. Jadi KLHK mau coba menafsirkan ulang statement bahwa limbah medis adalah limbah B3. Jadi menurut KLHK tidak semua limbah medis masuk kategori limbah B3, apalagi limbah medis dari masker yang dipakai oleh masyarakat yang tidak terpapar COVID. Jadi ada pendefinisian ulang. Tetapi paling tidak limbah medis sebagaimanapun disebut limbah B3 atau enggak limbah B3, dia punya potensi menyebarkan virus atau bakteri yang terkandung di dalamnya. Jadi apa yang harus kita lakukan terutama soal masker nih yang paling banyak terjadi. Ada foto-foto yang tersebar misalnya burung kakinya tersangkut tali masker, terus ditemukan di lautan mulai tersebar masker sekali pakai yang jatuhan dari kontainer-kontainer yang lewat di perairan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Kesehatan sudah bikin panduan nih sama KLHK bagaimana limbah masker sekali pakai dari sampah rumah tangga diperlakukan. Dalam panduan itu yang pertama teman-teman yang biasa pakai masker sekali pakai nih. Jadi bisa lipat masker bekas jadi 2 bagian ditekuk ya. Terus gulung dan ikat masker, terus bungkus masker dengan tisu atau kertas, baru berikutnya nggak urut ya, jadi lipat, terus gulung, terus potong, terus masukkan ke kertas di ini ya, kertas atau tisu, berikutnya kumpulkan, terus jangan lupa dikasih label sih sebetulnya. Jadi misalnya ada 10 masker bekas yang kawan-kawan pakai. Nah, itu diperlakukan sesuai dengan tata cara edaran KLHK dan Kementerian Kesehatan. Jadi tekuk, gulung, gunting,
dibungkus terus kasih label lah. Kalau nggak punya kantong plastik atau kantong kresek warna kuning, kantong kresek warna hitam, kasih label aja ini limbah infeksius atau limbah medis rumah tangga. Baru berikutnya buang sampah di tempat khusus masker yang disediakan di ruang publik. Kalau nggak ada ya taruh di kantong sampah yang umumnya ada di depan rumah kita, tetapi jangan lupa ada labelnya. Karena ini memudahkan tenaga kebersihan ketika melakukan proses pengangkutan. Kayak gitu sih untuk perlakuan terhadap limbah medis yang dihasilkan oleh rumah tangga. Berikutnya. Nah, ada pertanyaan dari Thor ya ini. Jadi bagaimana pendapat saya terkait soal penggunaan barang sekali pakai. Nah, saya mencontohkan ada 2 jenis barang yang selama masa pandemi ini dipromosikan. Dia aman, dia higienis, dia cocok sekali dipakai di masa pandemi. Yang pertama adalah galon sekali pakai. Salah satu yang mengeluarkan produk ini adalah Le Minerale. Saya nggak bermaksud blaming perusahaan ya, tapi Le Minerale ini cukup gencar mempromosikan galon sekali pakai di masa pandemi. Nah, klaim mereka adalah galon yang mereka pakai ini higienis karena sekali pakai, terus steril, menggunakan bahan plastik yang berbeda dengan galon isi ulang dari produk-produk produsen lainnya. Nah, upaya galon sekali pakai menunggangi isu pandemi, terus bicara soal keamanan, soal faktor kesehatan ini menurut kami kontraproduktif. Jadi faktanya memang galon sekali pakai ini higienis iya, tapi apakah galon yang lain tidak higienis? Jadi galon yang lain pun sebetulnya higienis karena dia sudah mematuhi namanya proses pengemasan, penyegelan sesuai standar yang ditetapkan. Nah, ini kampanye yang tidak sehat ya. Jadi mencoba menyerang produk lain yang lebih ramah lingkungan, artinya diguna ulang, tetapi dia coba mengatakan bahwa galon lain itu berbahaya bagi kesehatan dan galon sekali pakai ini aman, apalagi dipergunakan selama masa pandemi. Beberapa influencer kayak Dr. Reza Subroto misalnya kan di akunnya juga justru mempromosikan atau kayak ngendorse galon sekali pakai ini. Bagi kami sih ini kontraproduktif. Sebetulnya mau galon sekali pakai maupun galon isi ulang sama-sama aman karena telah memenuhi ketentuan dari BPOM. Jadi sebelum edar kan ada izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Jadi kampanye galon sekali pakai ini kontraproduktif dengan upaya peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Lanjut. Nah, berikutnya ini cukup menarik juga, terutama di Jakarta. Jadi Jakarta kan punya namanya Pergub nomor 142 tahun 2019 nih tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Ada beberapa pihak terutama yang masih memproduksi plastik, jadi distributor plastik untuk tas belanja. Jadi mereka mengkampanyekan bahwa Pergub tersebut harus ditunda karena ini masa pandemi, plastik itu aman, bisa mencegah virus dan lain sebagainya. Jadi mencoba memanfaatkan momentum pandemi ini untuk bilang bahwa tas kresek itu aman, bisa menangkal virus, lebih higienis dan lain sebagainya. Saya coba kutip, ini ada statement dari dokter juga bahwa produk-produk single use plastik dalam kondisi darurat bisa dipakai. Tapi penekanan dari dokter ini lebih ke single use plastik untuk kebutuhan APD kayak hazmat itu kan ada dari bahan plastik kayak jas hujan dan lain sebagainya. Terus masker itu kan dari spons juga mengandung plastik. Nah, tetapi untuk produk tas kresek sekali pakai yang dikampanyekan oleh pihak-pihak yang berkeberatan dengan Pergub 142 tahun 2019, menurut saya sih kontraproduktif dengan aturan pembatasan tas kresek sekali pakai. Jadi argumen bahwa dia higienis dan lain sebagainya itu tidak ilmiah ya, karena memang virus COVID ini kan kalau kita pakai sabun sebetulnya sudah mati suhu di atas 80 derajat. Nggak perlu kayak insenerator 800 derajat itu kan karena untuk pembakaran pemusnahan bentuk ya, dari bentuknya masker misalnya jadi fly ash, bottom ash tadi. Jadi setidaknya ada 2 jenis produk sekali pakai yang memang gencar memanfaatkan momentum pandemi untuk memasarkan produknya, yakni galon sekali pakai dan tas belanja sekali pakai karena keberatan dengan pelaksanaan Pergub 142 tahun 2019.
Itu sih 2 contoh yang bisa saya sampaikan soal produk-produk sekali pakai. Pada prinsipnya sih begini, selama penggunaan produk sekali pakai terutama alat pengaman dini tersebut untuk kedaruratan, maka tidak masalah, karena kan untuk mencari bahan penggantinya cukup sulit, misalnya menggunakan kain atau bahan-bahan lain yang lebih ramah lingkungan bisa dipakai berkali-kali cukup sulit. Jadi di tengah keterbatasan dan darurat kesehatan, maka beberapa praktisi kesehatan itu menyampaikan ya nggak masalah karena darurat. Itu sih. Berikutnya teman-teman. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini untuk tetap bisa minim sampah di masa pandemi? Barangkali contoh-contoh yang saya kemukakan dalam presentasi ini sangat klise, sudah sering disampaikan, diulang-ulang, jadi enggak hal baru lagi, tetapi paling tidak dari permasalahan di awal tadi bahwa pandemi itu ada tren kenaikan belanja, ada penggunaan masker sekali pakai, terus juga ada tren peningkatan sampah organik rumah tangga, maka 3 hal ini yang setidaknya bisa dilakukan oleh teman-teman. Pertama, bagi mereka yang tetap melakukan belanja daring nih, jadi pembeli bisa mencari toko yang lebih dekat, terus bisa melirik produk dari brand lokal, terus memberi catatan pada online shop untuk nggak pakai bubble wrap kalau barang-barang yang dibeli itu tidak rawan pecah atau bukan barang elektronik. Terus bisa kalau urgent bisa memanfaatkan kembali pembungkus plastik yang didapatkan dari belanja online. Nah, selain pembeli, penjual juga teman-teman kalau jualan online bisa mengganti bubble wrap dengan potongan kertas atau kain perca. Jadi tetap bisa aman untuk barang-barang yang mudah pecah. Terus berkomunikasi dengan ekspedisi karena kadang penjualnya sudah coba ramah lingkungan tetapi ekspedisi masih bungkus lagi, terutama untuk pengiriman dokumen dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa 3 pihak ini terlibat dalam pengurangan sampah plastik saat pandemi, terutama untuk belanja online. Lanjut, Mas. Nah, ini salah satu infografis yang kami rilis di Instagramnya Azwi. Saya pikir cukup penting. Jadi kalau di awal pandemi orang semua berburu masker sekali pakai sampai tenaga kesehatan sulit mendapatkan masker ya. Harganya mahal, masyarakat biasa juga pakai. Maka kami menulis satu artikel soal bagaimana mencegah virus dan menyelamatkan lingkungan dengan penggunaan masker kain berlapis. Karena ada beberapa jenis masker yang beredar, masker medis sekali pakai, masker kain. Jadi masker kain 3 lapis ini direkomendasikan oleh WHO dalam laporan guideline penggunaan masker selama masa pandemi. Jadi bagi WHO orang-orang di bawah usia 60 tahun terus orang yang tidak bergejala justru diwajibkan menggunakan masker kain 3 lapis. Masker sekali pakai ini diutamakan untuk tenaga kesehatan dan juga orang-orang bergejala dan masyarakat berusia 60 tahun. Jadi kita ini bisa transisi nih dari penggunaan masker sekali pakai yang tadi jadi cemaran, terus susah diproses, masuk kategori limbah B3 kalau dari orang bergejala, maka kita bisa transisi nih selama masker kain 3 lapis memenuhi ketentuan. Jadi next Mas, WHO ada panduannya jenis-jenis kain apa saja yang dipakai. Jadi yang pertama ada polipropilen, terus ada katun woven, katun night, terus polyester, selulosa, kertas tisu, selulosa handuk kertas, silk, nilon, dan lain sebagainya. Terus WHO sih kasih guideline, lapisan pertama ini yang nyentuh bagian mulut harus dari material katun. Terus lapisan kedua material hidrofobik, terus material ketiga seperti apa. Jadi WHO secara utuh sudah kasih guideline nih untuk teman-teman bahwa masker kain 3 lapis aman selama memenuhi ketentuan yang sesuai dengan panduan WHO jenis kain yang disarankan. Lanjut. Nah, bagaimana upaya lain yang bisa dilakukan? Jadi kami di Aliansi Zero Waste Indonesia ini punya program namanya Zero Waste Cities. Jadi Zero Waste Cities ini kayak collective action yang diupayakan oleh masyarakat dalam skala komunal. Komunal ini bisa RW maupun kelurahan. Jadi mendorong pemilahan secara serentak nih warga masyarakat di satu komunitas. Nah, dalam Zero Waste Cities ini dikampanyekan namanya Zero Waste Hierarchy. Jadi
kalau kampanye selama ini kan hanya reduce, reuse, recycle ya. Dan lebih banyak dikampanyekan itu kayak semua produk ini bisa didaur ulang nih, aman, jadi pakai terus nggak apa-apa, yang penting bisa didaur ulang. Padahal sebenarnya dalam hierarki zero waste yang komprehensif, pakai logika segitiga terbalik. Jadi yang paling kerucut itu paling bawah atau paling nggak prioritas, jadi yang atas itu yang paling prioritas atau harus justru lebih banyak dilakukan untuk pengurangan. Yang pertama adalah tolak pakai atau kurangi konsumsi. Bagi perusahaan harus melakukan redesign, misalnya multi-layer saset harus diganti dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Terus baru pengurangan, reducing, baru persiapan daur ulang, baru material, terus pengelolaan, dan yang terakhir itu sesuatu yang nggak bisa diapa-apain atau namanya residu. Kayaknya itu sih teman-teman. Mohon maaf sekali karena gangguan teknis terus agak kedistrak konsentrasinya. Lanjut. Nah, selama pandemi ini ada catatan-catatan yang positif. Jadi ini bisa dilakukan sembari zero waste lifestyle, maka green lifestyle juga harus dilakukan. Misalnya bersepeda, berolahraga, urban farming, composting untuk sampah rumah tangga yang organik itu bisa terus dilakukan, pengurangan konsumsi dan lain sebagainya. Kayaknya itu sih teman-teman, mohon maaf sekali, mungkin lebih komprehensif bisa nanti materi dibagikan dan teman-teman bisa coba baca sekaligus refer ke referensi yang kami kutip, misalnya panduan WHO soal masker, terus soal tren kenaikan kenaikan belanja online dan lain sebagainya. Itu sih, di bagian akhir ada survei online, teman-teman mungkin bisa buka. Next. Oh, nggak ada ya, itu di PPT-ku kayaknya. Aku bisa share nggak ini? Terima kasih. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ ya, ke Mentimeter. Baik, terima kasih banyak pada Mas Gofar atas pemaparannya. Jadi, walau sampah komersial menurun, tapi sampah rumah tangganya tetap meningkat. Apalagi karena pada stay at home gini kan, keinginan untuk belanja online makin meningkat ya. Padahal kita malahan nggak butuh-butuh banget tentang barang itu. Apalagi limbah medis juga bisa dibilang nggak akan menurun dalam waktu singkat, karena di masa pandemi ini barang-barang medis itu justru hal yang paling dibutuhkan oleh kita. Nah, tentunya ini merupakan PR nih bagi kita semua untuk menurunkan segala jenis sampah. Bukan hanya satu jenis yang menurun, namun tergeser ke jenis lainnya yang semakin meningkat. Juga di masa pandemi ini, daripada kita melakukan hal-hal yang menghasilkan sampah, bisa juga kita menggantinya dengan bersepeda dan melakukan hal-hal yang zero waste lainnya. Oke, selanjutnya pasti masih ada teman-teman nih yang bingung atau ingin tahu lebih dalam tentang gaya hidup minim sampah, khususnya pada masa pandemi ini. Untuk itu, kita buka sesi tanya jawab selama 30 menit. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di-unmute, atau kalau tidak bisa langsung bicara, bisa lewat chat ya pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini Kak Muhammad Fadil, bisa dipersilakan bicara ya. Ya sebelumnya kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Kak? Oke. Mohon maaf agak-agak berisik dikit ya. Soalnya lagi dekatan TV juga sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bang Gofar juga sebagai pembicara dari AJUI ya. Terima kasih untuk kesempatan materinya yang luar biasa kali ini. Apalagi hari ini juga di Jakarta lagi banjir, di seluruh Indonesia lagi banjir. Semoga juga yang terdampak, semoga diberi ketabahan dan juga kekuatan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bang Gofar nih. Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu gini, di masa pandemi itu memang disebutkan memang wilayah perkantoran berkurang, tapi memang menyisinya ke sampah rumah tangga yang ada di perumahan. Ya, karena memang WFH, SFH itu kan memang itu lagi meningkat banget kan. Jadi akhirnya kebutuhan apapun
ya sekarang menyisinya ke rumah kan gitu. Bahkan juga meningkatnya juga wilayah kesehatan juga akibat COVID-19 yang masih belum terkendali, sehingga ya memang APD ya limbah-limbah medis lain pasti banyak yang dibuangnya. Nah, yang saya tanyakan, ini kan tadi kan disebutkan kan ada dari sekitar 117 dari seluruh rumah sakit Indonesia kan sudah melakukan sertifikasi pada yang pengenalan limbah. Nah, yang saya tanyakan, apakah misalnya jika dibuat rumah sakit itu harus dibuat aturan hukum itu, apakah itu efektif ketika dibuat aturan-aturan untuk sertifikasi pengenalan limbah kesehatan tersebut? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan memang kan limbah medis itu kan memang lagi betul-betul meng-booming juga ya, mem-booming gitu. Nah, yang saya tanyakan kan mungkinkah limbah medis itu bisa disterilisasi sehingga juga mungkin bisa didaur ulang? Itu yang kedua. Nah, di yang terakhir tahun ini ya, yang tadi saya sebutkan memang ya di Jakarta juga kan lagi mengalami banjir di hari ini juga, di seluruh Indonesia juga kan, ini kan memang curah hujannya tinggi akibat efek La Nina yang begitu yang begitu masif juga ya. Bahkan tahun 2020 juga udah merasakan dampaknya karena memang tahun 2020 itu betul-betul panas banget. Akhirnya berdampak juga tahun ini ada efek La Nina sehingga curah hujannya begitu tinggi kan gitu. Yang akhirnya juga gini, saya kemarin ikut ada salah satu lembaga juga ya dari NGO atau MPO saya lupa atau komunitas, itu ternyata memang ada orang-orang yang misalkan kadang kesel gitu. Ini kenapa sampah nggak diangkut sama petugas kebersihan? Kenapa sampahnya nggak diangkut sama petugas kebersihan? Ini lama banget kan gitu, kesel banget kan gitu. Padahal kan yang buang kan kita kan gitu. Kenapa yang menyalahkan petugas kebersihan yang mungkin Pemda setempat kan gitu. Nah, yang sehingga tidak diangkut. Nah, yang saya tanyakan bagaimana ya sebagai kita kan gitu, agar kita juga tidak kesel sama petugas kebersihan, terus juga meminimalisir pada penggunaan sampah. Mungkin kayak misalkan misalkan kayak pengen beli jauh-jauh atau mungkin yang seperti kayak gitu kayaknya belum move on gitu. Misalnya karena udah terbiasa beli di situ enak kan gitu. Tempatnya enak, coba kalau beli di situ mungkin belum tentu itu harganya seenak yang di sana kan gitu. Misalnya itu kan kadang mindset orang yang masih pengen terpaku pada di tempat-tempat yang terbiasa gitu di sebelum pandemi daripada tempat-tempat yang mungkin dekat kan gitu sehingga juga bisa mengurangi emisi. Itu sih kalau dari saya sih, mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Gofar bisa langsung dijawab ya. Oke, terima kasih Mas Fadil Haritsah. Sangat tajam ya pertanyaannya ya. Pertama mungkin paling awal dulu soal kenapa fasilitas pengelolaan limbah B3 di Fasyankes itu harus berizin. Karena gini Mas, pada prinsipnya di awal tadi limbah medis atau limbah infeksius dikategorikan sebagai bahan beracun berbahaya. Ada peraturannya namanya Permen LHK nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis penanganan limbah B3. Nah, di situ ada ketentuan setiap fasilitas layanan kesehatan atau jasa pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin. Jadi izin tersebut izin penggunaan insenerator. Jadi ada alat nih namanya insenerator kayak alat bakar lah. Nah, jadi dibakar, ditunggu bakar, terus ada residunya B3 juga dan harus diperlakukan selayaknya B3, yakni dibawa ke fasilitas pengelolaan khusus. Nah, data terakhir memang segitu. Jadi ada sekitar 2000 lebih rumah sakit yang punya insenerator dan berizin itu baru sekitar 117 nih. Terus jasa pengelolaan limbah medis baru sekitar 17-an dan rata-rata di Jawa Mas, hampir 10 dari 17 jasa pengelola limbah B3 termasuk limbah medis itu di Jawa. Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu belum ada. Maka di tahun 2021 ini pemerintah baru akan merencanakan pembangunan fasilitas pengelola limbah B3 baru termasuk 32 insenerator baru dan 3.000 autoclave.
Itu situasinya. Tapi apakah rumah sakit yang tidak berizin itu bisa mengelola limbah medisnya? Tetap bisa, Mas, tetapi dia harus melibatkan pihak ketiga namanya. Pihak ketiga itu perusahaan-perusahaan yang punya izin, ada 17. Jadi sangat sedikit sekali 17 perusahaan itu yang dia bisa melakukan pengangkutan dan melakukan pengelolaan. Kasus terbaru di Bandar Lampung kemarin, ada rumah sakit namanya RSU Urip Sumoharjo, rumah sakit swasta terbesar di kota Bandar Lampung. Dia itu nggak punya fasilitas pengelolaan limbah P3, nggak punya insenerator berizin, maka dia mengirimkan ke pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga itu ternyata langsung buang ke TPA Bakung namanya. Jadi ini banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dari pihak ketiga di luar rumah sakit yang seharusnya mendapatkan mandat untuk pengelolaan limbah P3. Kalau pertanyaannya percepatan izin bisa, karena ada diskresi dari Dirjen PSLB 3 untuk insenerator yang sudah dimiliki rumah sakit tetapi belum berizin, maka izinnya akan dipercepat. Tetapi kalau ketentuannya setiap rumah sakit boleh ngelola sendiri, nggak pakai izin, itu berbahaya, Mas, karena klausulnya tadi setiap segala sesuatu yang berpotensi masuk kategori bahan beracun berbahaya, dia harus berizin. Jadi itu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh fasilitas layanan kesehatan kalau mau melakukan pengelolaan limbah di in situ. Itu sih untuk yang pertama, jadi nggak dimungkinkan. Terus soal daur ulang atau pemakaian kembali limbah medis, terutama kayak APD, masker misalnya. Nah, di Indonesia itu proses yang dominan adalah proses insenerasi, Mas, yakni dibakar habis, jadi nggak mungkin bisa dimanfaatkan kembali. Tapi kalau yang menggunakan autoclave, ini sangat jarang dipakai, tapi ini alternatif lain selain insenerator, sangat memungkinkan, terutama untuk alat-alat yang bisa guna ulang, dia kuat dan tahan lama, kayak hazmat, itu baju hazmat misalnya. Itu sangat mungkin dipakai ulang, bisa disinfektasi atau dilakukan sterilisasi, baik melalui proses gelombang atau melalui proses penyemprotan. Itu sangat bisa dipakai. Tapi khusus untuk masker ini masih ada perdebatan ya. Sebagian mengatakan bahwa masker sekali pakai disposable mask itu bisa didaur ulang, tapi dengan cara tertentu, dia harus diubah bentuk lah, dipotong-potong, dicacah, terus bisa dipakai kembali untuk peruntukan lain. Tetapi itu masih sangat jarang, yang terjadi kan nyebar di mana-mana kan. Itu kalau untuk masker masih sulit, tapi kalau untuk hazmat bisa dipakai kembali, itu sangat mungkin kalau tidak dilakukan pembakaran atau insenerasi. Itu sih yang kedua. Yang ketiga soal apa tadi? Kita merasa mohon maaf Bang Gofar, yang masalah tentang ini yang menyalahkan petugas kebersihan, yang kenapa sih udah nggak lama-lama diangkut, kita yang istilahnya yang bayar iuran sampahnya dong tapi nggak diangkut gitu, sampahnya numpuk mulu di rumah kan gitu, akhirnya kan kesel juga kan gitu sama petugas kebersihan, menyalahkan petugas kebersihan. Nah itu bagaimana meminimalisir kita sebagai warga untuk ya tidak kesel sama petugas kebersihan kan gitu. Soalnya kan memang masih banyak tuh yang hanya cuman bayar iuran doang, namun ya tidak diangkut-angkut, ini jadi numpuk di rumah. Itu sih menurut saya itu pertanyaannya gitu. Oke, Bro. Kalau pengalaman personalku di daerah Mampang, petugas kebersihan itu seminggu sekali datangnya. Sedangkan kantor itu kan setiap hari lumayan sampahnya. Maka yang kami lakukan sih sambil nunggu seminggu sekali proses pengangkutan, upaya kami di kantor ya, kami mencoba melakukan pemilahan. Pemilahan itu paling gampang ya organik dulu. Kami baru bisa melakukan pengelolaan sampah di kantor itu organik. Jadi kami punya alat kayak untuk motong itu loh, nyacah daun dan nyacah sisa makanan. Jadi kami di kantor melakukan proses itu untuk mengurangi timbulan sampah, terutama organik. Kami punya taman kebetulan di halaman belakang, maka yang organik itu kami cacah untuk dipakai sebagai kompos. Tapi yang nggak bisa diapa-apain itu yang plastik dan numpuk. Bisa jadi tong sampah kami kan lumayan ya, ada 5 dan seminggu sekali full. Jadi kalau nunggu tenaga kebersihan yang seminggu sekali, terus kita merasa sudah iuran, itu kan ya secara personal sih aku merasa
ya kita lakukan apa yang bisa ya ambil dulu, pilah yang organik dulu, gunakan, jadikan komposter, kan berkurang volumenya jadi agak mending. Terus apalah, ini lebih ke personal banget ya, habit kita lah. Kalau misalnya kita merasa bahwa kan ya kawan-kawan bisa berkontribusi, paling sederhana ambil yang komposnya, ambil yang food waste-nya untuk dipakai ulang sambil menunggu pengangkutan yang dilakukan oleh tenaga kebersihan untuk jenis sampah lain yang tidak bisa diapa-apain. Kayaknya itu sih, merasa bahwa sampah yang kita hasilkan bagian dari tanggung jawab itu akan membuat kita melakukan sesuatu sambil menunggu proses pengangkutan oleh tenaga kebersihan. Paling enggak ini Mas, kita harus matahkan paradigma lama, kan ada paradigma lama pengelolaan sampah, kumpul, angkut, buang. Itu kan yang selama ini dilakukan, termasuk kita buang sampah pada tempatnya, tenaga kebersihan angkut, enggak ke TPST tapi langsung ke TPA Bantar Gebang. Itu kan paradigma lama. Maka ya kita harus patahkan mitos itu, membantu tenaga kebersihan untuk kita kumpulkan, kita pilah, kan berkurang volumenya dari 10 kilo jadi 6 kilo misalnya. Baru tenaga kebersihan bawa ke TPA atau ke TPST itu ambil botol air mineral dan lain sebagainya, bisa didaur ulang baru ke TPA. Jadi sembari kita mematahkan mitos paradigma lama kumpul angkut buang tadi, kita bisa memperkenalkan paradigma baru, kita berkontribusi pengurangan nih yang organik dari sumber, baru tenaga kebersihan angkut ke TPS 3R untuk ngambil yang bisa didaur ulang, baru ke TPA. Itu Mas Fadil Haritsa, sorry agak klise tapi lebih enak sih cerita pengalaman personal kami di kantor yang mencoba berkontribusi terutama untuk yang limbah organik yang dihasilkan oleh aktivitas kantor kami. Itu sih, terima kasih. Mohon maaf, serius. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mas Gofar. Apakah Kak Fadil sudah terjawab pertanyaannya? Kalau begitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Yunus. Jadi Kak Yunus bertanya di kolom chat, pada masa pandemi ini kan terdapat shout out untuk mengganti berbagai kemasan produk plastik dengan kemasan kertas atau kayu ya. Sedangkan dalam produksi kemasan kertas atau kayu ini juga membutuhkan penebangan pohon dan dapat menimbulkan masalah baru seperti penggundulan hutan. Apakah solusi mengganti kemasan produk plastik ini efektif walaupun harus mengorbankan sumber daya alam berupa kayu yang mempengaruhi ekosistem dan dapat menimbulkan masalah-masalah lainnya? Oke, terima kasih. Kontradiksi semacam ini muncul juga untuk transisi electronic vehicle. Nah, terima kasih ada yang bantu juga. Oh ya, ada yang jawab untuk pertanyaan pengganti yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan lain, itu muncul juga ketika ada wacana untuk mengganti PLTU batubara dengan solar panel misalnya. Solar panel kan butuh baterai ya, baterai penyimpanan energinya, termasuk mobil listrik kan butuh baterai. Baterai itu dari mana? Dari bahan tambang nikel dan kobalt misalnya. Kan transisi ke energi terbarukan punya konsekuensi juga untuk perluasan pertambangan nikel dan kobalt di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan di Maluku Utara. Kan teman-teman tahu sendiri kayak Tesla kan mau invest di situ, ada smelter dan lain sebagainya. Di isu sampah sama tadi seperti yang diutarakan yang nanya tadi ya. Jadi di Jakarta kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini salah satunya yakni yang bisa dipergunakan adalah tas Punbon yang biasa dijual di minimarket, kan itu plastik juga loh. Tas Punbon yang biasanya 2.000 sampai 5.000 itu dari plastik juga, ada unsur plastiknya. Terus bisa tas kertas, itu dua opsi yang bisa dipakai, atau tas kain. Nah, memang ada konsekuensi dari penggunaan tas kertas. Dia kan dari industri HTI ya, pulp and paper, jadi dari tanaman kayu yang diolah jadi kertas. Kertas diolah jadi tas belanja ramah lingkungan. Jadi apakah ada konsekuensi dari penggunaan tas dari kertas pada lingkungan? Ada konsekuensi, tapi kalau teman-teman baca silahkan bisa baca pergubnya ya.
Pergub 142 tahun 2019 DKI Jakarta. Itu kayak gini Mas prinsipnya. Kantong belanja ramah lingkungan itu harus memenuhi ketentuan teknis. Yang pertama, dia bisa dipakai berulang. Terus dia tahan lama, dia kuat, dan tahan air ya sebetulnya, ada ketentuan itu. Jadi kalau tas dari kertas, tas dari spunbond, tas dari kain itu memang dipilih karena opsinya antara lama masa pakai daripada tas kresek. Jadi gini, kalau hitung-hitungannya, jadi misalnya kalau tas kresek dipakai sekali nih, kalau spunbond kan sama-sama plastik, sama kayak tas kresek. Tapi dia bisa dipakai kalau kita nggak langsung buang ya, kita simpan, kita belanja bawa terus, bisa dipakai ratusan kali dia, awet. Jadi raw material yang dipakai itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan tas kresek sekali pakai, meskipun dia berasal dari sama-sama plastik. Jadi upaya penggunaan kemasan yang lain dari bahan lain itu lebih ke kayak gini. Dia penggunaannya lebih lama, terus dia semerusak-rusaknya lingkungan dia agak minimalis. Karena prinsipnya setiap aktivitas kita merusak, tetapi kita harus memilih sesuatu yang lebih minim dampak kerusakannya. Nah, ini mirip kayak soal sedotan stainless steel sama sedotan plastik kan sama. Stainless steel dari bahan tambang, tambang kan dari proses ekstraksi, merusak juga. Tapi teman-teman harus berkomitmen ketika transisi nggak pakai sedotan plastik dengan sedotan stainless steel, ya pakai terus, guna ulang, diusahakan jangan hilang, dipakai 100 kali itu kalau dihitung-hitung lebih ramah lingkungan dibandingkan setiap hari pakai ganti-ganti sedotan plastik. Kayak gitu sih prinsipnya. Jadi kalau dilihat berdampak lingkungan, berdampak ya, tapi mencoba seminimal mungkin barang pengganti yang digunakan itu dampaknya terhadap lingkungan. Kayak gitu sih. Kalau aku pribadi, kalau mau full ramah lingkungan, misalnya bisa pakai kaos nggak kepake, itu kan bisa jadi tote bag ya. Ada banyak tutorial DIY, do it yourself, untuk bikin tote bag dari kaos bekas, tote bag dari sarung bekas. Itu teman-teman bisa menggunakan itu kalau khawatir tiap beli pakai tas kertas, tiap beli spunbond di retail dan lain sebagainya. Jadi percuma kalau kita nggak pakai tas plastik sekali pakai, tapi beli terus spunbond ketika di retail modern. Kayak gitu sih prinsipnya. Jadi sebisa mungkin paling minimal atau tidak sama sekali. Itu, mohon maaf agak muter-muter nih. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Anastasia mengenai bagaimana cara pembuangan dan penanganan limbah elektronik yang benar. Di sini sudah dibantu jawab oleh Kak Jesslyn, Kak Fadil, dan Kak Protasius. Apakah Mas Gofar ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Enggak sih, kayaknya cukup. Setauku teman-teman bisa kepoin lebih lanjut, ada temanku yang aktif di e-waste RJ ya. Ada anak namanya Rafa Ja'far, jadi temanku gabung di situ, anak kimia UI. Jadi memang penanganan limbah elektronik itu khusus. Di Jakarta ada drobok-drobok, jadi beruntunglah teman-teman yang di Jakarta di LH itu punya fasilitas drobok untuk limbah elektronik. Jadi harus ditangani secara khusus, nggak bisa secara personal. Kepoin aja soal limbah elektronik di Instagramnya e-waste RJ. Beli bukunya, aku beli buku 2 dari Rafa Ja'far soal limbah elektronik, bagus banget. Itu sih, mungkin malah kasih referensi aja. Terima kasih banyak Mas Gofar. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa di kolom chat atau langsung bicara ya, Kak. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Maka dari itu, mari kita lanjutkan acara hari ini. Gimana teman-teman pemahaman kalian tentang gaya hidup minim sampah? Pasti makin banyak kan? Keren banget nih Mas Gofar bisa bantu kita untuk menambah wawasan dan membuka mata atas lingkungan. Nah, karena kita udah menyimak pemaparan dan melakukan tanya jawab bersama Mas Gofar, pastinya udah bisa dong nih jawab soal perihal lingkungan.
Selanjutnya, kita ada kuis seru nih. Ayo semangat, yang menang dapat merchandise dari Aliansi Zero Waste Indonesia loh. Dipersilahkan kepada Aleta dari Meluka Inisiatif untuk menjelaskan sistem permainannya. Kepada Aleta dipersilakan. Oke, makasih Ara. Kayak yang Ara bilang tadi, agenda selanjutnya itu kan kuis. Ini bisa langsung teman-teman cek aja di Instagram @meloka.initiative. Nanti di situ ada beberapa post pertanyaan yang terkait webinar tadi tentunya. Nah, buat jawabnya itu langsung aja kalian tulis di comment section. Nah, ini ada merchandise-nya loh, jadi semangat nih jawabnya. Nanti juga buat pemenang ya, bakal di-announce di Instagram kita, jadi stay tune ya guys. Oke, ini bisa langsung aja dicek dan dijawab tentunya. Nah, sambil kalian jawab, aku lanjut aja nih ke agenda selanjutnya. Jadi, agenda selanjutnya itu aku minta kalian untuk bikin tulisan. Bikin tulisannya itu terkait webinar tadi tentunya. Mau kalian bentuknya quotes atau kayak slogan itu bebas. Tapi intinya itu jangan ngambil kertas baru atau barang-barang yang baru. Jadi, pakai barang seadanya aja, misalnya kertas bekas, kardus bekas, atau kalian mau bikin digital juga itu boleh banget. Nah, jadi bisa dibikin aja nih langsung dari sekarang. Nah, sambil kalian bikin, ini bakal di-play video short movie. Sambil disimak ya. Aku, siswi SMA. Gue, mahasiswa sastra. Gue mahasiswa food technology. Saya mahasiswa teknik. Gue mahasiswa psikologi. Gue mahasiswa akuntansi. Saya karyawan swasta. Tapi kami mau peduli. Halo Bu, apa kabar? Halo Dek, gimana kabar kamu? Udah lama banget loh Ibu gak denger suara kamu. Kamu gak kangen sama Ibu? Seminggu loh kamu gak nelpon. Iya, maaf Bu. Gara-gara PJJ, tugasku jadi banyak. Dan waktu aku habis buat ngerjain tugas. Iya Dek, kalau bisa sempetin lah nelfon Ibu. Paling enggak kan sebelum tidur, 2 hari sekali kek. Gimana keadaan di kos kamu? Baik kok Bu. Kayaknya tinggal aku sama 1 orang lagi di sini. Sisanya udah pulang semua. Padahal aku juga pengen banget pulang Bu. Aku kangen sama Ibu. Tuh, kamu aja kangen. Gimana kalau Ibu? Tapi kayaknya belum bisa deh Dek. Kan kamu tahu, kakek kamu termasuk rentan. Dan kamu tahu banget itu kan? Iya, aku tahu kok Bu. Gimana keadaan di rumah? Ya, sekarang ini udah mulai rame lagi depan rumah. Kamu inget nggak dulu Ibu suka cerita banyak burung-burung itu bersarang di taman belakang? Iya Bu, gimana tuh kabarnya? Udah ditinggalin semua loh sarangnya. Kayaknya nggak tahan deh sama suara mobil sama motor. Ah gitu, sayang banget. Oh iya, kakek gimana Bu? Sehat, baik-baik aja kok kakek. Tapi kamu tahu kan, kakek kan suka berjemur di luar. Sekarang susah deh. Udaranya tuh kalau nggak panas banget, ya hujan. Gaje, nggak jelas. Jadi sekarang justru sering
di dalam kamar aja. Ditambah lagi, tuh tetangga kita tuh udah ada yang positif, sekeluarga pula. Bilangnya sih mereka yang isolasi, tapi judulnya kita juga ikut isolasi. Terjebak deh kita semua dalam rumah. Gitu ya. Iya, kayaknya kamu lagi sibuk ya. Ya udah deh, segini dulu ya. Ibu, Ya? Ibu ingat tanaman kecilku kan? Yang dulu hampir mati. Iya ingat. Kenapa? Itu keadaan bumi kita, Bu. Udah sekarat, udah mau mati. Burung-burung di belakang taman udah gak mau bersarang. Udara udah gak jelas. Belum lagi pandemi di mana-mana. Bumi kita sekarat, Bu. Iya, Ibu ngerti. Tapi kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu urusan orang-orang di atas. Bu, di masa kayak gini, kita nggak bisa berharap sama orang lain. Apalagi sama yang di atas sana. Mereka udah tahu bumi kita sekarat selama berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ada aksi apa-apa. Terus kamu mau Ibu ngapain? Berubah, Bu. Mungkin generasi Ibu akan meninggal karena umur. Tapi, kalau keadaan terus kayak gini, generasiku bakal mati karena bumi juga mati. Kita harus sayang dan menghargai setiap barang yang kita punya. Jangan diperlakukan seperti barang sekali pakai. Tapi, kalau cuma Ibu yang berubah, emang ngaruh? Gak ngaruh banyak kan? Betul, Bu. Nah, sekarang kan Ibu udah tahu. Ibu harus kasih tahu ke orang lain juga. Jangan sampai mentok di Ibu. Kok Ibu masih ragu ya? Kita harus bertindak kayak dunia kita bakal berakhir besok. Tapi kita harus berpikir kalau masa depan masih bisa diubah. Ibu ingat tanamanku kan? Apa yang terjadi setelah dia sekarat? Iya juga sih, Dek. Ibu ingat, kamu tuh ya langsung ngeriset di internet cara ngurus tanaman, cara ngurus yang benar, dan setelahnya tanaman kamu tumbuh loh, subur lagi. Itulah bumi, Bu. Sekarang ia sekarat, tapi kalau kita serius, bumi bisa kembali indah. Makasih ya, Dek. Iya deh, Ibu akan coba jadi lebih baik. Ya udah ya, janji loh, besok kita teleponan lagi ya, Dek. Dah, Dek. Iya, Bu. Makasih, Ibu. Sampai ketemu lagi. Jika kamu tanyakan padaku, kapan saat-saat yang paling berbahagia? Mulutku akan enggan menutup, melihat kanak-kanak tertawa riang tanpa nestapa di hatinya. Jiwa muda yang mendaki gunung, menikmati keindahan untuk meredam gulana. Pula penyelam yang bersahabat dengan para liar di lautan. Setiap saat yang kulalui bersama kalian, sesungguhnya semua itu indah. Namun rasanya, seiring berjalannya waktu, mereka semacam mau membungkamku. Kesakitanku dilihat sebagai baik. Mimpi indah yang lama sekarang dikalahkan kegelapan. Sampah yang mereka hempaskan membuatku bertanya, betulkah mereka dulunya sahabatku? Halo, aku Bumi. Masih ingat denganku? Oke, ini teman-teman udah siap belum nih tulisan yang udah dibikin tadi? Boleh banget langsung aja on cam, terus tunjukin tulisannya. Nah, nanti ini langsung ada sesi dokumentasi, itu bakal di-handle sama Ara. Silakan, Ara. Terima kasih, Aleta. Nggak kerasa ya, teman-teman. Udah 1,5 jam kita lewati bersama. Terima kasih banyak kepada Mas Gofar dan Aliansi Zero Waste Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan kami. Seru banget Monica Talk siang ini. Semoga teman-teman teredukasi dan terhibur dengan acara ini ya.
Jangan lupa terapkan gaya hidup minim sampah seperti yang sudah kita bahas tadi. Sebelum berpisah, ada baiknya kita mendokumentasikan dulu nih, supaya bisa mengingat momen ini. Kepada teman-teman semua, bisa tolong dinyalakan ya kameranya, sambil memegang tulisan yang tadi sudah dibuat. Silakan on cam. Teman-teman yang lain bisa on cam semua. Mas Gofar juga bisa on cam, Mas, untuk foto. Yang tidak bisa on cam nggak apa-apa, bisa diisi ya link absennya. Mas Gofarnya belum on cam ya teman-teman. Sebentar ya. Oke. Kepada Kak Riki bisa dipandu ya fotonya. Oke, ayo teman-teman, dihitung sampai 3 ya. Oke, boleh ditunjukin. 1, 2, 3. Oke. Oke, lagi ya, lagi. Sekarang senyum. Oke, sekarang senyum biasa aja. Satu, 2, bentar. 1, 2, 3. Udah. Oke, nanti foto-fotonya akan di-share di Telegram dan boleh banget ya kalau mau post di Snapgram, jangan lupa tag @mloka.inisiatif dan @aliansi Zero Waste Indonesia. Nah, walaupun acara ini selesai, tapi kalian tetap menjadi bagian dari komunitas Mloka yang ada di Telegram. Kalau udah ada di dalam grup, kalian bakal dapat banyak benefit loh. Untuk acara Monka selanjutnya, kalian nggak perlu daftar lagi. Kita ada seru-seruan setiap Jumat, terus setiap kali ada acara baru atau oprek, kalian bakal diprioritasin. Jadi jangan leave dari komunitas ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan partisipasinya di Monka Talk pertama ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Monka Talk berikutnya ya. Sampai jumpa, yang mau leave boleh ya. Terima kasih. Jangan lupa diisi absennya ya.